Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuslina Sari dengan NIM 21020160087. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan limbah B3 untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian limbah B3 atau biasa disebut dengan limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 itu dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung itu dapat merusak lingkungan. Selain merusak lingkungan, juga dapat mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dihasilkan dari kegiatan industri kimia, minyak, dan medis, tetapi juga dari kegiatan rumah tangga. Ada beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga, di antaranya seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, terus juga pembersih lantai, pembersih oven, pembasmi serangga, terus lem perekat, hairspray, dan juga ada batu baterai. Materi yang kedua yaitu mengenai sifat dan klasifikasi limbah B3. Suatu limbah itu tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika memiliki sifat-sifat tertentu, misalnya seperti yang pertama itu mudah meledak. Limbah mudah meledak itu limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika ataupun kimia sederhana. Misalnya itu limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat. Terus yang kedua itu pengoksidasi. Limbah pengoksidasi merupakan limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya, misalnya seperti kaporit. Yang ketiga itu mudah menyala. Limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala ini misalnya pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersih logam, dan laboratorium kimia. Yang keempat itu beracun. Limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida. Yang kelima itu berbahaya. Limbah dalam fase padat, cair maupun gas dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral. Terus yang keenam itu ada korosif. Limbah yang bersifat korosif merupakan limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, misalnya seperti sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja. Terus yang ketujuh itu ada bersifat iritasi. Limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernafasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam perniat yang dihasilkan dari industri karet. Yang kedelapan itu berbahaya bagi lingkungan. Limbah dengan karakteristik ini merupakan limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem, misalnya pada limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam limbah B3. Yang pertama itu ada limbah kimia. Limbah kimia itu seperti asam, basa, pelarut, dan sisa bahan kimia industri. Terus yang kedua itu ada limbah medis. Ini termasuk jarum suntik yang bekas itu, terus obat kadaluarsa, dan juga sisa bahan medis. Terus yang ketiga itu ada limbah minyak. Limbah minyak ini seperti oli bekas dan residu minyak dari industri. Terus yang terakhir itu ada limbah industri. Limbah industri ini termasuk limbah dari proses manufaktur atau pengolahan logam dan industri lainnya. Terus yang selanjutnya itu mengenai cara pengelolaan limbah B3. Yang pertama itu mengenali dan mengklasifikasikan limbah B3 berdasarkan jenis dan bahayanya. Terus yang kedua itu menyimpan limbah dalam wadah khusus yang aman sesuai dengan peraturan. Terus yang ketiga itu mengangkut limbah menggunakan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan izin dan perlengkapan keselamatan. Yang keempat, mengolah limbah dengan metode yang tepat seperti insinerasi, stabilisasi, atau daur ulang. Terus yang terakhir itu ada menempatkan residu yang tidak bisa diolah lagi di fasilitas pembuangan khusus yang aman dan terkontrol. Materi selanjutnya yaitu mengenai dampak dari limbah B3.
Yang pertama itu yang pasti pencemaran tanah. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan mengganggu kualitas tanah yang sehat. Zat-zat beracun dalam limbah B3 ini dapat meresap ke dalam tanah dan mencapai lapisan air tanah, menyebabkan pencemaran yang dapat merugikan bagi kehidupan mikroba, tanaman, ataupun hewan. Yang kedua itu pencemaran air. Limbah B3 yang mencemari sumber air dapat menyebabkan pencemaran air yang sangat serius. Zat beracun yang terlarut dalam air dapat membahayakan organisme air, termasuk ikan dan makhluk hidup di air lainnya. Selain itu, pencemaran air oleh limbah B3 juga dapat mempengaruhi kualitas air minum dan membatasi pasokan air bersih. Yang ketiga itu mengenai dengan pencemaran udara. Pembakaran limbah B3 atau emisi dari pabrik dan kilang dapat menghasilkan polutan seperti gas beracun dan partikel-partikel yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan masalah kesehatan lainnya jika terhirup oleh manusia atau hewan. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah yang mengatasi limbah B3 dengan aman. Yang pertama itu identifikasi dan pemisahan. Mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan dan memisahkannya dari limbah biasa ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan memastikan bahwa limbah B3 tidak tercampur dengan limbah yang lain. Terus yang kedua itu ada penyimpanan dan pelabelan. Limbah B3 harus disimpan dalam wadah yang aman dan sesuai. Penyimpanan yang tepat melibatkan penggunaan wadah yang tahan terhadap zat berbahaya, pelabelan yang jelas, dan pemisahan antara jenis limbah yang berbeda untuk menghindari kontaminasi silang. Yang ketiga itu transportasi dan pembuangan. Transportasi limbah itu harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penggunaan kendaraan yang aman dan pemilihan rute yang tepat penting untuk mencegah kebocoran atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah itu harus dilakukan di fasilitas yang diizinkan dan sesuai dengan persyaratan regulasi. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.